Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Hoiron dari PRIPM Semrowo, Surabaya. Saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya untuk tugas individu Taruna Melati 2 yang berjudul Aktualisasi Pelajar Muhammadiyah di Era Digital. Tak terasa lebih dari 2 tahun pandemi COVID-19 berlangsung. Berbagai macam keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pernah dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dalam rangka menjawab tantangan zaman. Walaupun beberapa menimbulkan problematika dan pro kontra, atau bahkan menurut beberapa pendapat ahli bisa menyengsarakan rakyat, seperti PSBB hingga PPKM yang tidak berkesudahan ini. Walaupun begitu, berbagai macam upaya telah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang tergabung dengan organisasi atau komunitas untuk membantu kebangkitan bangsa dari keterpurukan akibat situasi yang tak terduga ini. Sekarang, masyarakat khususnya pelajar sudah tidak lagi ambil pusing mengenai pandemi dan lebih memilih berdamai dengan situasi. Dengan keadaan seperti ini, para pelajar yang terkena imbas dengan sistem pendidikan dituntut untuk bisa menyesuaikan, seperti harus memiliki gawai dan semakin hari pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah maupun universitas bertambah banyak dengan tujuan agar pelajar dapat mengoptimalkan pelajaran dari sekolahnya. Kita semua pasti tahu bahwa jajaran pemerintah di sana tinggal diam dengan keadaan pelajar yang ingin belajar seperti dulu. Maka kita bisa lihat sekarang seperti pemerataan vaksin yang dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini dapat tertangani dan keluhan-keluhan yang ada dapat diatasi dengan baik. Menjadi pelajar Muhammadiyah harus mampu menjawab tantangan zaman yang setiap tahun berubah-ubah. Kesibukan sekolah bukan halangan yang menjadikan pelajar Muhammadiyah mandek dalam ber-IPM. Namun sebenarnya kemalasan dan jiwa futur yang ada di dalam diri sendirilah yang menghambat pergerakan dalam ber-IPM ataupun berproses dimanapun. Untuk dapat mewujudkan aktualisasi diri menurut Abraham Maslow, terdapat beberapa proses, yaitu pertama fisiologis, rasa aman dan tentram, cinta dan kasih sayang, lalu yang terakhir penghargaan, dan setelah itu baru bisa mencapai aktualisasi diri. Dalam teori psikologinya, yakni semakin tinggi need achievement yang dimiliki seseorang, semakin serius ia menggeluti sesuatu itu. Tetapi ketika ber-IPM, untuk mendapatkan need achievement, seseorang harus benar-benar menggerakkan seluruh kemampuannya dan mengesampingkan rasa ingin dipuji. Karena ber-IPM harus ikhlas sepenuh hati dan semata-mata semua yang dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jika itu sudah benar-benar ada, maka secara tidak langsung aktualisasi diri sudah tercapai. Namun itu tidak mudah dilakukan, walau terlihat mudah waktu membicarakannya. Karena jika proses yang tadi saya sebutkan belum dilakukan dengan benar dan tepat, maka aktualisasi tidak bisa terwujud. Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus sebagai konsekuensi dan banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia tahun 60-an, yaitu pada saat berjayanya Orde Lama dan PKI, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat untuk menegakkan dan menjalankan misinya. Karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah setelah menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Kedua, IPM sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang. Dan pada masa yang serba digital ini, para kader dituntut agar bisa lebih kreatif dalam melakukan dakwahnya melalui aplikasi-aplikasi yang saat ini tersedia. Contoh dakwah yang paling mudah dilakukan untuk para pelajar seperti
ngepost potongan-potongan ayat-ayat atau melakukan podcast yang berisi kajian-kajian. Sebenarnya banyak sekali cara untuk berdakwah di media sosial untuk saat ini, tapi yang terpenting sebelum memulai itu semua, para kader harus mempunyai landasan ilmu dan iman agar setiap pergerakan yang dilakukan dapat sesuai dengan target dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.